إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sekilas kosakata bahasa Arab bersama anak menyajikan tema keluarga. Bapak abun, bapakku abi, ibu umun, ibuku ummi, kakek jaddun, nenek jaddatun, adik perempuan uhtun sagiratun, adik laki-laki ahun sagirun, kakak perempuan uhtun kabiratun, kakak laki-laki ahun kabirun. Demikian kosakata bahasa Arab bersama anak. Semoga bermanfaat. 91,8 FM Radio Indah Siar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adik yang kakak cintai, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang kakak cintai, alhamdulillah kembali lagi di acara Kisah Indah Penuh Hikmah untuk anak-anak muslim. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan juga semoga adik-adik diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu, diberikan kesemangatan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah adik-adik dapatkan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang telah adik-adik dapatkan. Barakallahu fikum. Adik-adik yang kakak cintai, insyaallah di kesempatan sore hari ini kakak akan melanjutkan pembacaan kisah yang diambil dari buku yang berjudul Kisah Keajaiban Hamba Pilihan yang diterbitkan oleh penerbit Media Tasfiyah. Dan sekarang kita akan memasuki kisah yang ke-24. Masya Allah. Kira-kira judulnya apa ya adik-adik? Sebelum itu kita akan dengarkan beberapa selingan berikut ini. Kakak yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu ragu menuju hal-hal yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Berkata At-Tirmizi, ini adalah hadis hasan sahih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 91,8 FM Radio Indah Siar. Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adik-adik yang kakak cintai, alhamdulillah telah kita dengarkan beberapa selingan-selingan. Semoga bisa menemani adik-adik semua di kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Nah adik-adik, kisah yang ke-24 ini berjudul Ada Tekad Dalam Karomah. Di tengah persiapan perang, ada seorang pemuda yang dia meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar Allah menjadikanku gugur sebagai syahid dalam peperangan ini. Adik-adik yang kakak cintai, pemuda tersebut bernama Sudai bin Ajlan. Tetapi beliau lebih dikenal dengan julukannya. Julukannya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Demikianlah beliau lebih dikenal dengan nama Abu Umamah Al-Bahili. Saat pertama kali harapan tersebut dilantunkan oleh pemuda tadi, sang Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih terhadap para sahabatnya ini menjawab dengan doa, Ya Allah, selamatkanlah mereka dan karuniakanlah kepada mereka harta-harta rampasan perang. Peperangan pun berakhir. Pasukan kaum muslimin kembali dalam keadaan selamat sembari membawa harta rampasan perang dari sang lawan. Abu Umamah tidak putus asa. Peperangan berikutnya, tanpa ragu, beliau merapatkan diri kembali dalam barisan mujahidin. Abu Umamah kembali memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar Allah menjadikanku gugur sebagai syahid dalam peperangan ini. Untuk kedua kalinya pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu Nabi berdoa, Ya Allah, selamatkanlah mereka dan karuniakanlah mereka harta-harta rampasan perang. Tibalah saatnya peperangan berikutnya. Demi menunjukkan kesungguh-sungguhannya, Abu Umamah Al-Bahili memberikan sedikit penekanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah datang menghadapmu dalam 2 kesempatan yang lalu, agar sudi kiranya engkau mendoakanku sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Namun engkau lebih memilih mendoakan keselamatan dan kemenangan untuk kami. Kedua peperangan itu pun berakhir sebagaimana yang telah engkau harapkan. Maka aku mohon wahai Nabi, untuk kali yang ketiga ini, agar engkau benar-benar mendoakanku
sebagaimana yang aku cita-citakan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah kembali berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah mereka dan karuniakanlah kepada mereka harta-harta rampasan perang." Dengan besar hati, sahabat muda ini menerimanya. Meski dalam hati berkata, pupuslah sudah harapan mati syahid melalui doa sang Nabi. Beliau merasa yakin bahwa inilah pilihan yang terbaik untuknya. Menyadari pintu kebaikan berupa asy-syahadah, mati dalam keadaan syahid, belumlah terbuka untuknya, secara khusus beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lain kesempatan. Dengan tegas beliau berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan untukku sebuah amalan tertentu di mana aku akan bersungguh-sungguh padanya." Seperti inilah dahulu kebiasaan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat dalam beramal yang mereka miliki mendorong mereka untuk bertanya secara khusus amalan-amalan yang memiliki banyak sisi keutamaan dan paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka berbeda-beda. Untuk tokoh kita yang satu ini, yaitu Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, hendaknya engkau perbanyak puasa, karena tidak ada amalan yang sebanding dengannya. Sang perawi kisah ini menyatakan, sungguh, tidaklah kami temui Abu Umamah Al-Bahili, istrinya beserta budaknya dalam keseharian mereka, melainkan selalu dalam kondisi berpuasa. Sampai-sampai lumrah dikenali oleh kami, manakala tampak asap dapur membumbung tinggi keluar dari rumah beliau, maka pastilah beliau tengah disibukkan dengan kehadiran tamu yang mengunjunginya. Dan nyatanya, memang demikianlah adanya. Demi memuliakan tamu-tamunya, beliau dan keluarganya memasak, serta turut menemani mereka saat menyantap hidangan. Setelah berlalu sekian waktu, Abu Umamah Al-Bahili kembali datang menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kerendahan hati, beliau bertutur, "Wahai Rasulullah, dahulu engkau pernah menganjurkan kami untuk banyak berpuasa. Sungguh, aku berharap dan merasa bahwa Allah telah memberkahi kami dalam puasa-puasa kami. Oleh karena itu, aku kembali memohon kepadamu agar engkau beri petunjuk bagiku dengan amalan yang lain." Luar biasa adik-adik. Konsistensi beliau dalam berpuasa sunnah yang mana telah beliau rasakan keberkahannya tidaklah membuat beliau merasa cukup. Tidak ada kata berbangga diri dalam hidupnya dengan amalan yang tidak bisa dikatakan ringan tersebut. Semangat beramal yang sudah sepatutnya membuat kita yang bukan siapa-siapa ini malu. Bagaimana tidak adik-adik? Sementara kemuliaan beliau sebagai manusia yang Allah pilih secara khusus untuk menemani perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diraih olehnya. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menuturkan, telah menceritakan kepadaku budak wanita dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkisah, Abu Umamah merupakan sosok yang paling gemar bersedekah, sampai-sampai beliau sengaja mengumpulkan apapun yang bisa untuk disedekahkan. Tidak pernah beliau biarkan peminta-minta yang menengadahkan tangannya kepada beliau kembali dengan tangan hampa. Apapun yang saat itu beliau miliki dan bisa untuk dimakan, pastilah diberikannya. Sekalipun itu hanyalah sebiji kurma, bawang, atau apapun yang layak dikonsumsi. Pada suatu hari, datanglah kepada beliau seorang pengemis. Dalam kondisi saat itu, tiada yang bisa diberikan dari sesuatu yang bisa dimakan di dalam kediamannya. Tidak ada lagi yang dipunyai oleh Abu Umamah Al-Bahili kecuali mata uang sejumlah 3 dinar saja. Saat pengemis tersebut meminta, tanpa ragu Abu Umamah memberikan 1 dinar untuknya. Masya Allah. Tidak lama kemudian datang lagi seorang pengemis yang lain.
Dan untuk yang kedua kalinya, beliau memberikan 1 dinar lagi untuk pengemis ini. Berselang beberapa waktu, kembali beliau didatangi oleh peminta-minta. Beliau pun memberikan dinar yang terakhir kepada peminta-minta tersebut. Aku pun marah, seraya berkata, "Mengapa engkau tidak meninggalkan untuk kami barang sedikit pun?" Tidak ada jawaban yang keluar dari lisannya. Kemudian Abu Umamah merebahkan dirinya untuk istirahat sejenak sebelum waktu zuhur. Saat azan zuhur dikumandangkan, aku pun membangunkan Abu Umamah Al-Bahili. Setelah berwudu di rumahnya, beliau bergegas menuju masjid. Dalam hati, aku merasa kasihan kepada beliau yang pada saat itu tengah berpuasa. Maka aku pun berinisiatif meminjam uang yang dengannya aku siapkan makan malam untuk beliau. Setelahnya, aku nyalakan lentera rumah. Untuk kemudian aku persiapkan pula alas yang biasa menjadi tidurnya. Saat aku tengah merapikan tempat tidurnya itulah, tiba-tiba aku dibuat terkejut dengan apa yang aku lihat. Uang sejumlah 300 dinar nampak tergeletak begitu saja. Dalam hati kecilku, aku berkata, tidaklah apa yang ia lakukan di pagi hari tadi, melainkan dikarenakan harta yang ia simpan ini. Tidak lama setelah sholat Isya, Abu Umamah kembali ke rumahnya. Ketika dia melihat hidangan makan malam dengan lentera yang menyala di rumahnya, Abu Umamah Al-Bahili pun tersenyum dan mengatakan, ini semua adalah kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selama makan malam, aku sengaja berdiri di dekatnya hingga ia selesai. Kemudian aku bertanya, semoga Allah merahmatimu. Engkau meletakkan harta-harta itu di tempat yang tidak semestinya, tanpa memberitahuku, sehingga aku pun tanpa sengaja menyingkap isinya. Abu Umamah Al-Bahili menyahut keheranan. Harta yang mana lagi? Aku tidak merasa menyimpan harta sedikit pun. Melihat keheranannya, aku pun mengangkat alas tempat tidurnya. Saat melihat harta di baliknya, justru bertambah besar keheranannya. Seketika itulah, aku lepaskan tali ikat pinggangku untuk kemudian aku mengislamkan diri di hadapan beliau. Sang perawi menuturkan, maka aku pun mendapatinya tengah berada di salah satu masjid kota Hims, sedang mengajarkan Al-Quran, hadis, ilmu faraid, dan perkara-perkara agama kepada para kaum wanita. Adik-adik yang kakak cintai, dari kisah ini, betapa beliau bukanlah sosok yang berharap balasan duniawi, manakala beliau infakkan seluruh 3 dinar yang dimilikinya. Sosok yang yakin sepenuh hati dengan janji ilahi tanpa menuntut adanya sebuah bukti. Tidak pula menanti-nanti akan hadirnya sebuah ganjaran saat beramal kebajikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adik-adik yang kakak cintai, demikianlah kisah yang dapat kakak sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita akan cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kakak memohon undur diri dari ruang dengar adik-adik semua. Apa yang benar maka datangnya dari Allah, dan apa yang salah maka datangnya dari kakak pribadi dan juga syaitan. Dan kakak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.